Miss Hilgerson Rizquerido jadi pusat perhatian saat sesi latihan di Cina. AFC akhirnya respon surat protes dari PSSI. Media Arab Saudi ramai-ramai dukung keputusan wasit kontroversi Ahmed Alkaf. Kevin Dick takjub dengan kualitas Rizquerido ajak main di Liga Denmark. Belanda tiba-tiba soroti keputusan Kevin Dick pilih bela skuad Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Media Arab banyak ikut meramaikan kampanye terkait dukungan yang diberikan kepada wasit asal Oman, yakni Ahmed Alkaf. Pasalnya, Ahmed Alkaf saat ini tengah diserang dunia, termasuk netizen tanah air, karena keputusan kontroversialnya di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Saat ini banyak warga Oman yang menyerukan untuk memberikan dukungan kepada Ahmed Alkaf. Beberapa media yang berada di Timur Tengah pun akhirnya ikut bersuara memberikan dukungan kepada wasit Ahmed Alkaf tersebut. Adapun beberapa media yang mendukung Ahmed Alkaf diantaranya Selati hingga Latest News Media. Saya mendukung wasit teluk kita, Ahmed Alkaf, dan saya mendukung rakyat Oman dalam kampanye mereka, bunyi pernyataan media Latest News. Ahmed Alkaf sendiri memang tengah menjadi viral di dunia karena keputusannya yang membuat Bahrain selamat dari kekalahan. Pasalnya, dalam laga ketiga grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia antara timnas Indonesia versus Bahrain, Ahmed Alkaf tak meniup peluit ketika seharusnya laga sudah berakhir. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bahrain pada 10 Oktober 2024 lalu, seharusnya laga berakhir di menit ke-90+6. Dan saat itu skornya adalah 2-1 untuk keunggulan timnas Indonesia atas Bahrain. Namun Ahmed Alkaf memilih sampai tibanya saat ini Bahrain mendapatkan sepak pojok yang berujung gol di menit ke-90+9. Kelebihan 3 menit itulah yang dipertanyakan banyak pihak. Hanya soal di ujung laga, beberapa keputusan Ahmed Alkaf pun disebut berat sebelah untuk terus memainkan pertandingan. Menariknya, media-media Timur Tengah justru memberikan dukungan kepada Ahmed Alkaf. Alhasil, netizen Indonesia pun akhirnya ikut menyerang media-media Arab tersebut. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC akhirnya buka suara terkait laporan PSSI terhadap kinerja wasit Ahmed Alkaf di laga timnas Indonesia versus Bahrain. Menurut Sekretaris Jenderal AFC yakni Datuk Seri Winsor John, pihaknya belum bisa menindaklanjuti masalah Ahmed Alkaf. Hal ini dikarenakan sampai saat ini PSSI belum juga mengirimkan keluhan secara resmi kepada AFC. Seperti diketahui, sebenarnya Esko PSSI Arya Sinulinga hingga Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat protes ke AFC terkait wasit Ahmed Alkaf. Pasalnya, pihak PSSI merasa timnas Indonesia dirugikan dengan keputusan berat sebelah yang dilakukan oleh wasit asal Oman tersebut. Kendati demikian, Winsor menegaskan pihaknya belum menerima surat protes dari PSSI tersebut. Jika surat protes sudah diberikan, barulah AFC akan bekerja mencari kebenaran di balik masalah laga timnas Indonesia versus Bahrain tersebut. Kami butuh PSSI untuk mengklarifikasi apa yang mereka keluhkan. Apakah itu performa, manajemen waktu, atau masalah spesifik lainnya. Kami telah mendengar berbagai laporan, tetapi keluhan itu harus terperinci, kata Winsor menegaskan. VAR memantau semua keputusan wasit, dan mereka harus membenarkannya jika ada keluhan. Meskipun ofisial pertandingan tidak mengomentari penampilan mereka secara terbuka, mereka diharuskan untuk memberikan laporan terperinci kepada FIFA. Tambah Winsor menegaskan. Jadi, kini pecinta sepak bola tanah air tinggal menunggu kabar dari PSSI terkait apakah sudah mengirimkan surat protes atau tidak. Tentunya harapannya di laga-laga selanjutnya, timnas Indonesia tidak akan mendapatkan wasit yang tak kompeten lagi sehingga mengganggu jalannya pertandingan. Pasukan Sintayong kembali gelar latihan jelang laga melawan timnas Cina. Dalam latihan yang digelar di Stadion King Daud Tinatai, pelatih timnas Indonesia Sintayong membagi pemainnya menjadi 2 grup. Hal ini dilakukan Sintayong sebagai strategi untuk menjaga kebugaran anak asuhnya. Sesi latihan dibagi menjadi 2 tim, yakni untuk pemain yang bermain kontra Bahrain dan juga yang tidak diturunkan. Karena perjalanan lama, hampir 10 jam,
Jadi hari ini latihan dibagi menjadi 2 grup, kata Sintayong. Pola latihan seperti ini diharapkan bisa membuat timnas Indonesia dalam kondisi 100% bugar saat berhadapan dengan timnas Cina. Di sisi lain, 2 bintang timnas Indonesia, yakni Miss Hilgers dan Rizky Ridho, menjadi perhatian publik Cina. Pasalnya, dalam sesi latihan tersebut, nampak 2 pemain itu dicoba dipasangkan. Duet Miss Hilgers dan Rizky Ridho dijamin akan memperkokoh lini belakang skuad Garuda. 2 pemain tersebut ternyata juga menjadi perhatian media Cina. Mereka menyebut 2 pemain muda tersebut adalah pemain yang matang dan berkualitas. Di sisi lain, laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu akan digelar di King Daoud Football Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024 jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Kemenangan melawan Cina adalah harga mati bagi timnas Indonesia. Pasalnya hanya 2 tim, yakni juara grup dan peringkat kedua yang bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara itu peringkat ketiga dan keempat harus melanjutkan perjuangan di putaran keempat. Kualitas Rizky Ridho ternyata mendapatkan perhatian lebih dari calon rekannya di timnas Indonesia, yakni Kevin Dix. Bek Persija Jakarta itu dinilai sangat layak bermain di klub Eropa. Kevin Dix sudah berjabat tangan dengan Ketum PSSI Erick Thohir di Jakarta pada Jumat 11 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dengan berjabat tangan itu artinya sang pemain sepakat untuk menjadi WNI. Kevin Dix telah mengurus persyaratan untuk menjadi pemain timnas Indonesia sejak Kamis 10 Oktober 2024. Ia juga sudah menjalani tes kesehatan. Setelah itu, bek berdarah Maluku tersebut akan menjalani proses mulai tanda tangan dokumen oleh Presiden, sidang DPR, penetapan hingga sumpah WNI. Rupanya Kevin Dix sudah mengikuti dengan seksama perkembangan timnas Indonesia. Bahkan Kevin Dix sudah menaruh perhatian khusus terhadap performa Rizky Ridho bersama dengan skuad Garuda. Seperti diungkapkan Erick Thohir, Kevin Dix bahkan menilai Rizky Ridho sangat layak untuk bermain di kompetisi Eropa. Kevin Dix pun siap berbicara langsung dengan Rizky Ridho ketika ia sudah bergabung ke skuad Merah Putih. Kevin Dix mau berbicara langsung dengan Rizky Ridho mengenai kualitasnya yang seharusnya ia bisa bermain di klub Eropa, ujar Erick Thohir. Rizky Ridho memang menunjukkan perkembangan luar biasa dalam karirnya. Pemain didikan Akademi Persebaya Surabaya itu tampil konsisten ketika dipercaya oleh Sintayong. Bahkan Rizky Ridho selalu mendapatkan kesempatan bermain, entah sebagai starter ataupun pemain pengganti di lini belakang timnas Indonesia, di tengah gempuran banyaknya pemain naturalisasi. Sejauh ini Rizky Ridho sudah mengoleksi 35 caps bersama dengan timnas Indonesia senior. Di level junior, Rizky Ridho pernah menjadi kapten timnas Indonesia 23 saat meraih medali emas SEA Games 2023 lalu. Media Belanda langsung ramai-ramai menyoroti keputusan Kevin Dix yang akan segera diproses untuk membela timnas Indonesia. Kabar gembira tengah menaungi para penggemar timnas Indonesia dengan kedatangan Kevin Dix. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kevin Dix akan segera bergabung dengan timnas Indonesia melalui unggahan di Instagram pribadinya. Makan siang sama pemain FC Copenhagen yang punya keturunan Indonesia, nggak lupa salaman, tulis Erick Thohir. Kevin Dix memang telah lama dikaitkan dengan timnas Indonesia. Beberapa hari yang lalu, ia kedapatan tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Kevin Dix memiliki marga bakar besi. Darah Indonesia berasal dari sang kakeknya yang merupakan orang Ambon. Keputusan Kevin Dix untuk bergabung dengan timnas Indonesia ternyata tidak hanya membuat gempar media Indonesia. Media-media Belanda pun rupanya ikut menyoroti keputusan Kevin Dix yang memilih menjadi pemain timnas Indonesia. Setidaknya ada 3 media yang meliput keputusan bek FC Copenhagen tersebut, yaitu The Telegraph, Football Zone, dan juga Football International. The Telegraph menyoroti sosok Kevin Dix yang menjadi pemain ke-7 berdarah Indonesia Belanda di skuad Garuda. Mereka juga sempat menyebut bahwa Kevin Dix sebenarnya merupakan salah satu pemain yang paling mungkin membela timnas Belanda dibandingkan 6 pemain sebelumnya. Bahkan Kevin Dix sebenarnya sempat menjalani pusat pelatihan bersama dengan tim senior Belanda pada tahun 2018 silam. Kevin Dix menjadi pemain Belanda ke-7 yang memperkuat Indonesia setelah Carvin Verdonk, Martin Paes, Miss Hilgers, Eliano Renders, Tom Haye, dan Rafael Schreck, punya rilis The Telegraph.
Dari ketujuh pemain tersebut, Dix adalah yang paling dekat dengan timnas Belanda. Tutur media itu. Sementara itu, Football International menyebutkan bahwa kedatangan Kevin Dix adalah bagian dari proyek mimpi Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Dalam list mereka, Kevin Dix disebut sebagai sosok penting yang mungkin bisa diperpengaruh di impian tersebut.